cucu dan keluarga yang berbahagia. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang dicurahkan kepada kita, sehingga pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah, kita bisa bersilaturahmi, bisa bertolakul ilmi untuk mengaji tafsir Al-Quran dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, marilah kita buka kajian pagi ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa yang kita bahas senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah taala wa syafaati rasulih wa syafaatil Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengajian memasuki surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah adalah surat yang kedua sesuai tata urut di dalam mushaf Al-Quran. Surat yang pertama berarti surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah terdiri atas 286 ayat, termasuk surat Madaniyah. Kemarin ada istilah Makkiyah dan Madaniyah satu. Terus kemarin juga kita singgung tentang asbabun nuzul. Nanti akan kita singgung tentang munasabah. Ketika saya mencari bahan bacaan atau referensi di kitab-kitab, salah satu yang saya rujuk adalah At-Tafsir Al-Wasit karya Profesor Wahbah Zuhaili. Sinten Bu? Profesor Wahbah Zuhaili, Tafsir Al-Wasit namanya. Dan berikut ketika beliau membuka surat Al-Baqarah ini, beliau mengutip hadis yang bersumber berasal diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ngeten sabdane, la taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian jadikan rumah kalian itu kuburan-kuburan. Maten kasih. Lanjutane, inna syaitona yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Kalau tulis
taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan-kuburan. Ya apa sih kuburan ini sepi, tidak ada lalu lalang, tidak ada suara-suara orang di situ, sepi. Jangan jadikan seperti itu. Nah terus bagaimana? Inna syaitana, sesungguhnya syaitan yang firu itu lari minal baiti, dari rumah alladzi tuqra'u fihi suratul baqarati, yang di dalam rumah itu dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ada rumah kok sering dipakai untuk ngaji, dibacakan surat Al-Baqarah atau ayat-ayat yang lain, rumah itu akan semakin berkah, setan tidak berani tinggal di situ. Paham gitu nggih? Nggih. Jadi ada rumah itu yang auranya adem. Ada rumah itu yang aura pembawaannya tenang, damai. Orang-orang yang tinggal di situ betah, tidak mudah emosi, dipakai untuk apa saja itu nyaman, enten rumah. Makanya Rasulullah di hadis yang lain beliau juga bersabda, nawwiru buyutakum bis-sholati wa tilawatil Qur'an, terangilah rumah-rumah kalian dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Jadi rumah itu ada kalanya terang, ada kalanya gelap. Terang secara batiniah, bukan secara lahiriah, tapi batin. Kalau lahiriah dipakai aja lampu bohlam yang besar atau lampu merek apa yang terkenal dengan daya wattnya yang tinggi, sudah terang secara fisik lahiriah sudah cukup. Akan tetapi secara batiniah, ya, secara ruhaniyah tidak cukup. Harus ada penerang yang lain. Niku sholat dan membaca Al-Qur'an. Loh, terus sholatnya apa enggak di masjid atau di mushola? Yang sholat di rumah itu yang sunnah-sunnah, itu yang baik di rumah. Tetapi kalau sholat wajib yang baik di mushola atau masjid. Nah, terus membaca Al-Qur'an. Makanya kadang panjenengan mempunyai agenda khusus yang sifatnya harian. Gak ketang sedinten 1 juz, setengah juz. Wah itu luar biasa ini. Zaman riyen niku nek matur maghrib biasa rumah-rumah niku kathah krungu tiyang maca Al-Qur'an. Kirangan sakniki napa tasik napa sampun tasik nggih? Alhamdulillah. Niku mungkin salah satu keistimewaan rumah tersebut akan barokah. Jadi penghuninya itu loh tidak mudah emosian, terus merasa nyaman, terus betah tinggal di situ, terus dipakai apa-apa itu rumah itu selalu ya membawa hasil yang baik lah, membawa hasil yang baik. Dipakai usaha juga selalu beruntung, enak, gak gampang dibujuki wong. Dipakai untuk belajar anak, cepat menyerapnya ketika anak itu sedang belajar. Loh itu berarti rumah yang barokah itu. Kok ada rumah nyuwun sewu penghuninya sering bertengkar, gak bapaknya, gak ibunya, gak anaknya, selalu terjadi perselisihan. Wong alasan remote mulai wis iso dadi tukaran. Enten ta mboten? Iya. Yang orang tuanya kepingin channel A, anaknya kepingin B, yang lain kepingin C, akhirnya tukaran. Yang satu seneng AC, yang satu mboten seneng AC, tukaran malih. Lalu berarti ada yang salah dengan rumah tersebut. Apa itu? Bisa jadi secara batiniah kurang penerangannya,
sehingga orang-orang yang tinggal di situ tidak betah. Nuansa batinnya itu selalu panas, emosi, kering, tidak ada siraman rohani. Nah, kalau kepingin rumahnya adem, terang secara batin, tidak ada setan yang berani masuk di situ, dibacakan surat Al-Baqarah terus Kanjeng Nabi. Iya, Masya Allah. Nah, jadi salah satu di antara fadilah atau keutamaan surat Al-Baqarah itu, kalau dibaca di suatu rumah, maka rumah tersebut akan ditakuti atau setan itu tidak berani tinggal di situ. Nah, jadi ini luar biasa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau surat Al-Fatihah kemarin belum disinggung, insya Allah nanti kalau menit-menit terakhir tentang fadilah surat Al-Fatihah, keutamaannya kalau dibaca, bagaimana hikmah atau kebaikan bagi kita yang mau mengamalkan atau membaca surat Al-Fatihah, sama banyaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini namanya al-ahruf al-muqatta'ah, huruf potong yang kemarin juga sempat kita bahas sedikit. Ibu-ibu yang saya hormati, banyak sekali tafsir, kitab-kitab tafsir. Kalau kita rujuk, mayoritas mungkin ya, itu menafsirkan alif lam mim atau huruf-huruf yang lain, huruf Yasin, Hamim, Nun, Qaf, Shad, itu dengan Allahu a'lamu bimuradi, Allah yang maha mengetahui dengan maksud dari huruf-huruf pembuka surat tersebut. Qawaidah niku termasuk tafsir Jalalain yang merupakan kitab tafsir yang sering digunakan di mana banyak pondok pesantren menggunakan tafsir Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal, karena yang menulis dua orang ulama yang namanya sama-sama jalalnya, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Nah, terus enten ain Jalalain, enten ain itu berarti dua artinya, tasniyah dua. Misalnya walidain, dua orang tua, haromain, dua tanah suci. Pokoknya sumber ini itu ain itu dua. Ngomong ini, pokoknya kata di walidain. Nah, kiblatain, dua kiblat. Masjid tenggene mriko. Madinah ini kuwi. Kiblatain, dua kiblat. Haromain, dua tanah suci. Walidain, dua orang tua. Jalalain, dua jalal. Nah, itu yang pertama. Jadi yang banyak itu mengembalikan kepada Allah, bahwa Allah lah yang mengetahui maksud dari alif lam mim. Oh ya, kok ana huruf alif, terus huruf lam, terus huruf mim. Oh kabeh. Deno ulama-ulama. Wis dimangani angel-angel wis. Allahu a'lamu bimuradi. Allah yang maha mengetahui dengan maksud alif lam mim ini. Dibalik ngoten Gusti Allah.
Ibu-ibu yang saya hormati, meskipun demikian ada juga sebagian ulama meskipun tidak banyak jumlahnya yang mencoba berijtihad untuk memaknai dari alif lam mim ini. Sebuah sumber mengatakan pendapatnya berasal dari Ibnu Abbas. Napa? Alif lam mim itu adalah singkatan. Alifnya Allah, lamnya itu latif, mimnya itu majid. Allah latif, majid. Allah latif itu maha lembut artinya. Kenapa Bu? Maha lembut. Kalau majid maha mulia. Enten iki tibake artine ngene maknane. Allah itu dalam tanda petik membuat singkatan. Itu penafsiran yang kedua. Terus penafsiran yang ketiga, ini untuk menunjukkan kemukjizatan Al-Quran bagi orang-orang Arab yang mereka itu sangat akrab dengan bahasanya, yaitu bahasa Arab. Ahli-ahli sastra, ahli-ahli kata-kata yang indah, kalimat-kalimat pujangga bernilai yang sangat tinggi, itu sudah umum di kalangan masyarakat Arab ketika Al-Quran ini turun. Riyen niku enten perlombaan syair. Nggih. Lomba syair, kata-kata yang indah, kalimat-kalimat. Niku sing menang syaire ditemplekno, digantungno teng ngene pintu Ka'bah. Sampai enten syair lain yang lebih indah dari itu. Syair sapa sing apik syair si A. Maka yang menang yang paling indah itu digantungkan di dinding Ka'bah. Jadi tidak akan diturunkan sebelum ada syair lain yang lebih indah daripada itu. Loh niku lho ketika Al-Quran turun syair-syair Arab wala kabeh. Jadi rangkaian ayat di dalam Al-Quran ini indahnya mengalahkan ahli-ahli syair, penyair-penyair hebat masyarakat Arab. Zaman biyen niku terkenal yang Arab niku nek soal sastra niku. Lho niku lho kalah sedaya kali Al-Quran. Napa niku hubungannya dengan alif lam mim? Ini Allah ingin menunjukkan bahwa kalimat-kalimat ayat-ayat yang indah susunannya, yang dalam dan luas cakupan maknanya, itu juga berbahasa Arab yang huruf-hurufnya antara lain alif, lam, dan mim. Paham Ibu? Kalau contoh sukani contoh sing rodok memprak. Enten masakan niku kirangan napa jenenge? Mbuh niku wau capcay, mbuh niku wau soto Madura, mbuh niku napa? Enak, sedaya tiyang ngakoni wecois. 3 masakan ini wecois. Pun sapa sing iso gawe masakan sing enak iki lho. Bahan-bahane iki lomboke, iki serene, iki daginge, iki lho bahan-bahan mentake. Sampeyan gawe nek iso ngalahno iki. Dengan Al-Quran pun demikian. Ada kalimat-kalimat indah, untayan mana yang luar biasa. Ini terbuat dari huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, sampai ya. Sampai buat juga ini ya iso. Paham ya? Nah, jadi ini tantangan bagi orang-orang yang tidak percaya kalau Al-Quran itu mukjizat. Sampai gawe wis wong iki ya huruf ya teko alif, ba, ta ae kok. Wong iki huruf ya sing sampean gawe bahasa sehari-hari ya kok ngoten. Alif, ba, ta, jim, ha, dan sampai ya. Jadi bahan baku ini Al-Quran wis sampean gawe. Nah, sama dengan tambahkan yang masakan
tadi itu bahannya lho podo iki ana lombok, ana uyah, ana apa. Nanti bahan bakune iki sama gawe masakan sing koyo ngene nek iso. Mirip kayak gitu. Buktinya sampai sekarang mboten enten sing sanggup membuat seperti Al-Qur'an. Ini adalah penafsiran yang ketiga tentang alif lam mim. Ya, berarti banyak nggih ragam penafsiran nggih. Nggih. Alhamdulillah. Dzalikal kitabu. Kitab Al-Qur'an ini jadi Alkitab ini maksudnya adalah Al-Qur'an. Jadi nama lain Al-Qur'an itu Alkitab. Nama lainnya kata salah satunya Alkitab, ada Al-Furqan, ada lagi Al-Dzikr, ada lagi ini At-Tanzil, ada. Jadi Al-Quran punya banyak nama. Al-Quran ini la roiba, tidak ada keraguan. Fihi, di dalamnya. Masya Allah. Al-Quran pada ayat pembuka, itu termasuk ayat pembuka yang awal-awal sering dibaca orang kalau membuka Al-Quran. Kalimatnya itu sangat percaya diri, sangat mantap, sangat tegas bahwa di dalam Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi yang ada itu pasti tok ini Al-Quran ini. Tidak ada yang meragukan. Mboten enten. Jadi Al-Quran itu tegas. Ayo A, B, yo B. Mboten enten sing mama, bimbang atau ragu. Insyaallah. Misalnya apa? Misalnya di dalam Al-Quran ada inna sa'ata atiyatun ada ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya kiamat itu akan datang. La raiba fiha, ada keraguan di dalam datangnya kiamat. Memang sengaja kami atau saya samarkan kedatangannya, tidak ada yang tahu kapan, untuk kemudian dibalas manusia sesuai amalnya masing-masing. Pertanyaannya, apakah ada keraguan di hati manusia atau orang-orang baik Islam maupun tidak Islam bahwa Waalaikumsalam bahwa kiamat itu tidak mungkin terjadi atau pasti terjadi? Pasti. Masih buatan tiang Islam. Banyak orang non muslim itu yang yakin bahwa dunia ini akan hancur. Ada akhirnya, ada endingnya. Bisa yakin ini dari sudut pandang manapun, baik secara ilmiah juga secara secara mungkin keyakinan mereka sendiri mungkin mengatakan pasti akan hancur. Atau walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'atan wa la yastaqdimun. Bagi tiap-tiap umat itu ada ajalnya. Ketika ajal itu telah datang, maka tidak akan bisa diundurkan ataupun dimajukan. Apakah ada orang yang meragukan bahwa ajal itu kadang datang, kadang tidak? Pasti mereka akan yakin bahwa
Nah, di dalam Al-Qur'an itu semuanya yakin-yakin takut. Sedaya mboten enten sing ragu dalam Al-Qur'an menyampaikannya. Alhamdulillah. Jadi apa yang disampaikan Al-Qur'an itu semuanya itu pasti sifatnya nih. Mboten enten sing ragu mau mboten enten apa malih salah atau keliru. Kedatangan atau kejadiannya itu pasti wis, cepat atau lambat itu ya seperti itu. Apa yang disampaikan Al-Qur'an semuanya nih, kula baleni semuanya pasti terjadi dan semuanya benar. Bagi orang Islam nek enten sing boten percaya meskipun satu ayat pun, itu nanti imannya batal. Karena salah satu rukun iman adalah percaya pada kitab Allah. Enten pinten nggih Bu rukun iman nggih? Nah, kok melalui iman kepada Allah, terus malaikat, terus Rasul apa kita? Kitabnya, terus Rasul, hari akhir apa kodokan kota? Hari akhir baru kodo. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Percaya iman pada kitab merupakan salah satu di antara rukun iman. Kok enten yang Islam tidak percaya meskipun hanya pada satu ayat? Mungkin bisa karena nggak masuk akal. Maka masuk akal, gak percaya aku ambil ayat ini. Hati-hati, itu bisa membatalkan, menjadikan rusaknya iman orang tersebut. Ya secara gampangannya menjadi murtad ya. Na'udzubillah min. Jadi kalau kali panjenengan wajib hukumnya percaya meskipun tidak masuk akal. Bukankah banyak peristiwa ataupun kejadian yang tidak masuk akal yang dijelaskan oleh Al-Qur'an? Kayak Isra Mi'rajnya Rasulullah. Masuk akal mboten? Masuk akal. Dereng, akal belum menjangkau. Percaya Ustaz. Tapi harus percaya dan yakin. Nek sakniki dereng masuk akal dan memang nggih mboten masuk akal niku, tapi harus percaya. Lah yo apa? Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayat. Tekok Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mantun Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, di atasnya langit ketujuh dalam waktu kurang dari semalam. Mboten masuk akal nih. Mboten masuk akal nih. Tapi wajib percaya. Niku sinten sing ngomong? Quran. Jadi tak ngoten. Surat Al-Isra ayat 1. Nah, mboten masuk akal tapi wajib percaya. Nah, kata sing ngoten niku tidak masuk akal tapi wajib harus kita percayai kalau memang diceritakan di dalam Al-Qur'an. Bayi ini Nabi Isa saged berbicara, ngomong ketika dibuayan. Nabi Isa niku masuk akal ta mboten nggih? Masuk akal niku. Nggih makane mukjizat niku nggih. Tapi ada di dalam Al-Qur'an.
Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Ini ucapane Nabi Isa. Ketika ibunya Sayyidah Maryam itu dituduh sebagai wanita yang tidak baik, dituduh zina, maka yang menjelaskan adalah bayinya Nabi Isa alaihis salam. Kita percaya karena diceritakan di dalam Al-Quran. Nah, jadi Al-Quran ini berisi sesuatu yang semuanya itu pasti, tidak ada yang meragukan, apalagi ada yang keliru, tidak ada, semuanya benar, semuanya pasti. Hudal lil muttaqin, hudan sebagai petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kok istilah Makkiyah, Madaniyah, terus asbabun nuzul, terus sakniki enten istilah munasabah. Napa Bu? Munasabah. Munasabah ini salah satu di antara ulumul Quran atau ilmu-ilmu Al-Quran. Salah satu di antara ilmu dalam ilmu tafsir. Menawi kula kali panjenengan menggeluti tafsir Al-Quran, pasti akan mengenal dan memang harus tahu apa itu munasabah. Munasabah itu adalah hubungan, keterkaitan, atau relasi saged, atau persesuaian saged. Persesuaian nopo? Kathah macam nih. Hubungan antar kata dalam satu ayat. Itu macam yang pertama. Kan ayat niku terdiri atas beberapa lafaz atau kata nggih Bu nggih. Nggih ta mboten? Nggih. Nggih, alhamdulillah. Lah itu macam yang pertama. Jadi munasabah niku kathah maceme. Terus yang kedua, hubungan antara ayat yang satu dengan ayat yang sesudahnya. Itu pasti punya hubungan. Mboten nyempal, mboten pasti akan runtut. Itu macam munasabah yang kedua. Terus macam munasabah berikutnya yang ketiga adalah hubungan antara antara ayat yang terakhir di suatu surat dengan ayat yang awal di surat berikutnya. Kalau Pak Suli sing niki wau. Hubungan antara ayat yang terakhir di suatu surat dengan ayat yang pertama di surat berikutnya. Paham nggih Bu nggih? Nah, nggih, alhamdulillah. Nah, terus ini bagaimana hubungan dengan berarti sing ayat yang terakhir di surat Al-Fatihah berarti nggih? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di ayat yang terakhir surat Al-Fatihah itu kan kita memohon pada Allah agar ditunjuki jalan yang lurus, bukan jalan orang yang
yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, juga bukan jalan orang yang tersesat. Baru menginjak ayat yang pertama awal di surat Al-Baqarah, nek kepingin tidak dimurkai, nek kepingin tidak tersesat, dalikal kitabul la raiba fihi, kilo kitabe dalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin, jadi kitabe kepingin gak tersesat, jadi kitabe. Ini namanya munasabah. Nah, Masya Allah. Jadi Al-Quran itu kalau diibaratkan itu kayak untaian mutiara yang dirangkai seperti kalung, kan cuplik menjadi satu gitu. Niku ngoten, jadi ada keterkaitan antara butiran yang satu dengan yang lain. Ngoten terus sampai mumet, sampai wapi ngoten. Untaian mutiara yang dijadikan kayak kalung kayak nah, itu adalah munasabah antara surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Ayat terakhir di surat Al-Fatihah dengan ayat yang pertama atau awal di surat Al-Baqarah. Niku enten sedaya Bu, menawi kula kali panjenengan mencari seluruh ayat atau surat Al-Qur'an. Nah, niku memang salah satu di antara tahapan kalau mau menafsirkan Al-Qur'an itu harus mencari munasabahnya dulu. Nah, kalau kali panjenengan membaca tafsir Kemenak misalnya, Kementerian Agama, pasti itu akan diurai dulu. Munasabahnya, hubungannya dengan ayat sebelumnya apa? Diurai dulu, baru ayat yang menjadi materi penafsiran. Nah, itu karena munasabah merupakan bagian dari ilmu tafsir. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk, hudan niku petunjuk, Masya Allah. Pawenting ku petunjuk niku. Napa malih hidup di dunia nek mboten enten petunjuk niku lho. Mboten semerap kula kali panjenengan arah kehidupan niku. Nggih ta Pak, koyo yo Pak. Nggih, Masya Allah. Laksana orang yang masuk ke dalam hutan belantara. Nek mboten enten petunjuk kesasar, saged terjebur ke dalam jurang. Naudzubillah. Wong urip iki ngoten sami. Nek mboten enten petunjuk bingung. Misalnya kalau kali panjenengan tidak menggunakan Al-Quran misalnya, yang istri, loh Pak, ini loh Pak, apa sih Pak, kok setiap bulan ini loh Pak, abang-abang nang kene iki lho apa sih, kok mesti metu wae setiap bulan sekali. Mbok pitung dino, mbok kadang paling lama 15 hari, paling sedikit sehari semalam, apa sih iki Pak? Bingung. Nek mboten enten petunjuk dari Al-Qur'an, apa sih iki ngoten nggih. Tapi nek enten petunjuk eco. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid. Wa la taqrabuhunna hatta yatahhur. Al-ayah, mereka bertanya padamu Muhammad tentang darah haid. Qul, katakan Muhammad, huwa adzan, darah haid itu adalah darah penyakit. Nggih. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhilah perempuan istri-istrimu ketika mereka dalam masa haid. Lho, itu tambahan coetan petunjuk, enten pedomane. Oh, iki berarti darah haid iki, Bu. Iku ngono darah penyakit. Nek mboten medal malah tadi penyakit
penyakit tambah soro. Nggih. Kalau keluar itu justru tambah bagus. Wong ki penyakit Nek wis kena head, maksudnya di masa head, jangan engkau kumpuli, gak oleh. Mboten ibaratnya nek lampu merah iki lho, gak oleh diterusno nggih. Nggih. Diterusno nggih kena semprit. Pak polisi prit. Nggih. Kamu tahu apa itu artinya merah? Tahu Pak? Apa? Berani. Oh, salah. Berani itu gendera merah. Bendera artinya berani. Nek merah niku nggih. Nika wau head, darah head tidak boleh diterjang. Mboten ecok. Mangkane sangat pas, sangat sesuai sabdanya Rasulullah. Taraktu fikum amrayni la tadillu abada in tamassaktum bihima. Kitaballahi wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang pada keduanya, niscaya kalian tidak akan tersesat buat selamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Kalih niki dados urip nang donya kudu duwe pegangan Al-Quran dan sunnah atau hadis. Nek kepingin mboten tersesat. Nggih, nek gak berpegang pada dua ya tersesat, wis terombang-ambing nggih. Nggih sami kali niku wau. Nggih gak ngerti hukume haid iku apa wis ditawar jangan. Nggih. Apa-apa wis mbok wis pokoke ngene yo ngene wis. Mboten enten pegangan iki bingung. Nggih. Selalu akan diliputi oleh kegelisahan. Tapi kalau ada pegangannya, selamat mungkin, selamat di dunia, lebih-lebih selamat di akhirat. Amin ya robbal alamin. Jadi orang yang bertakwa itu akan senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Didik Quran, didik Quran. Iki oleh ta menurut Al-Quran. Oh nggih ansal, oh nggih alhamdulillah. Berarti terus. Oh Al-Quran melarang, oh berarti ojo. Ngoten. Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan atas kalian maitatu, bangkai, waddamu, darah, wa lahmul khinziri, daging babi, dan hewan-hewan yang disembelih tidak dengan menggunakan nama Allah. Haram, oh haram ini berarti gak oleh iki darah, gak oleh terusan daging babi, gak oleh. Nah, ya wis, gak wis nek ngono wong gak oleh ambil Al-Qur'an. Tapi nek mboten menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai petunjuk, wis nggih muaseno panganan kok sawangane enak. Padahal niku BIP. Nggih, Masya Allah haram nggih. Tapi kalau ada petunjuknya, kita gunakan dengan sangat tegas, sangat kuat. Kita pegangi secara totalitas, mungkin selamat kula kali panjenengan. Dan itu salah satu dari sifatnya orang bertakwa, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yang beriman bil ghaibi, kepada yang gaib, wa yuqimuna sholata, melaksanakan atau mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum wa mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Oh niku infak noni tenliki. Wa mimma, dan kepada sebagian razaqnahum yang kami rizkikan kepada mereka, yunfikuna,
mereka menginfakkan. Ini diantara sifatnya orang bertakwa. Ibu-ibu yang saya hormati, enten istilah munasabah. Terus selanjutnya enten istilah malih. Wis pokoke niki kula sampai akan mawon nggih. Wis pokoke wis damel pengantar wis. Maksudnya nek ono ngono ya ono. Memang pokoke tahu sumerat ngoten nggih Bu nggih. Napa niku? Tafsirul ayat bil ayat. Enten tafsir niku macam dua Bu. Tafsir sing kawathah niku lho Bu, sing judule mungkin ratusan atau ribuan niku nek dibagi niku enten tafsir bil maksur, enten tafsir bil ra'yi. Napa Bu? Tafsir bil maksur. Ngeten lagi tulis. Bil maksur kali bil ra'yi. Tafsir. Tafsir bil maksur kali tafsir bil ra'yi. Tafsir bil maksur niku penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Tafsirul ayat bil ayat atau tafsirul Qur'an bil Qur'an. Al-Qur'an ayat yang satu ditafsirkan dengan ayat yang lainnya. Niku tafsir bil maksur. Terus yang kedua tafsirul Qur'an bil hadis. Tafsir Al-Qur'an dengan hadis. Yang ketiga tafsirul Qur'an bi aqwalis sahabati, dengan ucapan atau penjelasan dari para sahabat. Yang ketiga tafsirul Qur'an bi aqwalit tabi'in. Tafsir Al-Qur'an oleh kalangan tabi'in. Itu namanya tafsir bil maksur. Nah ini tafsirul Qur'an bil Qur'an. Ayat yang kedua dijelaskan oleh ayat yang ketiga, keempat, dan kelima. Niku tafsirul Qur'an bil Qur'an. Nah, jadi ayat Al-Qur'an yang satu dijelaskan oleh ayat Al-Qur'an yang lain. Niku yang paling kuat sesuai urutan Bu. Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an. Terus tahapan kedua Al-Qur'an ditafsirkan dengan hadis. Yang ketiga Al-Qur'an dengan ucapan sahabat. Yang keempat dengan ucapan atau perkataan tabi'in. Termasuk Siratal Mustaqim itu juga ditafsirkan oleh ayat yang ketujuh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Niku nggih tafsir Siratal Mustaqim. Tafsir niku penjelasan. Jadi ayat yang 7 merupakan penjelasan bagi ayat yang ke-6. Niku termasuk kategori tafsir bil maksur yang tipe yang pertama, macam yang pertama. Kalau tafsir bil ra'yi ini tafsir dengan akal atau rasio. Pun dados tafsir yang kawathah niku nek dipilah niku dados kalih niki tok. Nek mboten tafsir bil maksur nggih bil ra'yi ngoten. Ustaz, Halo. Bingung ya? Dan yang itu loh, tafsir Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran dengan para sahabat, sama yang Al-Quran dengan yang
para tabiin. Itu berarti masuk dalam bil ra'yi gitu kan? Nggih. Jadi tafsir bil ra'yi itu ada 4 macam. Nggih. Jadi tafsir Al-Quran dengan Al-Quran itu macam yang pertama. Yang kedua itu Al-Quran dengan hadis. Kalau ono Quran dijelasno kali hadisnya Kanjeng Nabi, itu berarti tafsir bil maksur yang kedua macam. Dados enten sekawan macam. Berarti punyanya bil ra'yi. Ya, baru yang tipe atau tafsir model yang berikutnya niku bil ra'yi. Nggih, jenengan sanjang Bu nggih nek mboten paham. Nami kula saged menjelaskan. Oh nggih, pun mboten napa-napa nggih. Niki sekedar niku pengetahuan global mawon nggih. Nggih, wis pokoke krungu. Oh, tafsir bil maksud. Oh ya ya wis mbuh apa iku ben tau pokoke. Nggih, pun wis pokoke tau ben tau krungu nggih nggih mboten tak ae. Perlu saya ditulis macam-macamnya mboten napa-napa, mboten napa. Mungkin timbangane jenengan mboten saged tiru nek dalem. Mungkin putrane bingung kan. Ibu lho, ngaji nang Bu Samsul lho. Ya bengi guys turu. Yes. Bonus. Pun didamel wis pengetahuan sambil lalu mawon gitu. Nggih, niku memang nek ten kuliah enten jurusan khusus ya Bu. Jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Nggih, nek ten Uinsan niku tafsir hadis. Nggih. Nek ten Jakarta jurusan niku ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Terus ilmu Al-Qur'an apa kali tafsir menjadi satu konsentrasi, satu prodi. Jadi yang pertama sifatnya orang yang bertakwa. Karakteristik orang bertakwa itu beriman pada yang gaib. Wis wajib hukumi orang yang bertakwa itu harus percaya pada yang gaib. Padahal hal-hal yang gaib itu tidak bisa diketahui dengan panca indera. Yo gak iso diraba, yo boten saged ditingali, boten enten suarane, boten saged didengar dengan telinga. Tapi wajib percaya kalau itu ada. Napa contohnya? Akhirat, surga dan neraka. Nanti ada yang namanya mizan, ada namanya malaikat. Malaikat niku gaib. Kita tidak bisa membuktikan secara eksplisit, secara nyata di sini malaikat. Mboten saged. Tapi berhubung Al-Qur'an mengatakan bahwa malaikat itu ada, kula kali panjenengan wajib percaya. Termasuk surga dan neraka. Misalnya jenengan eyel-eyelan debat ambek wong ateis yang tidak percaya akhirat, kula yakin jenengan kalah. Sebab menapa? Surga dan neraka tidak bisa dibuktikan secara akal, logika, mboten saged. Kok iso misalnya ana wong mati terus diurupno maneh, tak maduk. Ngoten terus iki. Mereka maunya harus masuk akal, nek gak masuk akal gak gelem trimo. Enten yang ngoten niku. Enten buku nyuwun sewu namine Dialog dengan Ateis. Nggih. Hiwar ma'a shadiqil mulhid. Asale bahasa Arab. Dialog dengan ateis. Salah satu tema dialognya niku wau. Enten logika mereka nih. Ana wong mati wis dikubur, awake wis dipendem. Nggih. Sing daging ada unsur zat besi, ada unsur mineral, ada unsur kalsium. Leres nggih? Tulangnya kalsium, ono zat besi ini, ono sing mineral atau air.
sing air wis meresap, nggih. Sing daginge wis dipangan set, nggih. Mantun-mantun sate medal di atas tanah, dicucuk PT, dadi dagingnya PT. Tubuhnya wis kemana-mana, wis berantakan, wis. Apalagi kalau sampai bertahun-tahun sudah hancur menjadi tanah. Unsur tubuh yang sudah berantakan ini, ayame wis mungkin yang sate mang dicucuk ayam menjadi dagingnya ayam. Apakah mungkin yang seperti itu yang berantakan nanti terus digabung menjadi satu, terus wong dadi mau urip? Nah, secara akal mungkin tambah Bu? Boten mungkin. Nah, lagi-lagi kalau kali panjenengan harus yakin dan percaya bahwa itu bisa sangat kecil bagi Allah kalau Allah mau menghendaki. Seperti itu mau kecil. Makanya enten asbabun nuzul ayat surat Yasin. Apa? Apa nih kok? Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Ayat sebelumnya nggih. Sapa sing ngateni wala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Sapa sing ngateni nguripno belum sing wis ajur ngene iki. Nggih. Dadi ketika ayat itu turun nggih, niku ana wong Kanjeng Nabi menyampaikan ayat bahwa nanti akan dibangkitkan manusia dari kuburnya itu. Tubuhnya itu akan dibangkitkan. Niku enten tiyang kafir mulai njupuk pacul. Nggih. Menggali lubang di belakang rumahnya sing iku mang kuburan tua. Isine belum digawa nang ngene Kanjeng Nabi diuncangno krompian. Sapa sing ngandene urip nang ngene iki Muhammad? Wah, sampean iki ono-ono. Gak percaya. Dijawab kali Kanjeng Nabi, ada ayat turun, qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan Muhammad, yang akan menghidupkan itu semuanya adalah yang menciptakan, menghidupkan pertama kali dia hidup. Sinten? Allah Subhanahu wa ta'ala. Model-model ngoten niku kula kali panjenengan wajib yakin, percaya dan nah, salah satu sifat karakter bagi orang yang bertakwa, percaya pada yang gaib. Nah, yang kedua, mendirikan sholat. Sholat. Jadi orang yang bertakwa itu selalu mboten mengerjakan mendirikan. Nah, bedanya kalau mendirikan itu ada upaya menjalankannya semaksimal mungkin dengan sebaik-baiknya. Waktu nih ya ditoto, harus awal waktu. Terus bajunya tidak sembarangan yang dipakai. Ada baju khusus untuk menghormati ketika sholat. Wudunya juga demikian, dari awal itu sempurna. Sunnah-sunnai ini dijalankan semuanya. Membasuhnya juga sampai tuntas. Kadang enten tiyang niku wudune kepek. Mriki ini cek garing sikute. Wah. Iso-iso gak sah niki wudune nggih. Mantun-mantun napa? Wis pokoke syukur wudu mboten iki pun ngantos. Orang yang bertakwa yuqimuna sholata dari wudunya sampai nanti selesai sholat itu loh, selalu diusahakan yang paling baik. Wudune ya apik, sholate hatinya itu betul-betul ditata. Allah niatin hati, mari usolli fardhan wa bi thalatha raka'atin mustaqbil makmuman atau imaman lillah. Allah, ketika Allah hatinya ini harus niat, ya Allah saya niat sholat maghrib 3 rakaat lillahi ta'ala. Harus di dalam Allah sampai bar, niatnya yang di dalam hati. Gerakannya juga demikian. Mboten niku mboten dengan satu kaki. Wah niku
menandakan rodok males nggih salate. Wah itu nanti kebalikannya. Itu nanti menjadi sifat orang munafik. Orang munafik itu kalau sholat malas-malasan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka diseru untuk sholat, berdiri untuk sholat, qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Sifat yang munafik. Ya budal sholat tapi lo wis koyo model saat lho nggih sak anane ngoten lho nggih sekedar ala kadar mboten. Kalau orang yang bertakwa berusaha hati ini ditotok nggih sujud Masya Allah. Napa malih sujud Bu? Titik terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah ketika sujud. Titik terdekat. Loh, sholat itu pun dekat dengan Allah. Nggih, sholat kan kata. Ada posisi berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada duduk di antara dua sujud, ada sujud. Semuanya itu baik, nggih. Tapi di antara yang paling baik, paling dekat dengan Tuhannya seorang hamba itu ketika sujud. Makanya kalau kali panjenengan ketika sujud, terutama pas sujud terakhir, mau duduk tahiyat, mau salam, niku jenengan tambahi berdoa, wah sangat luar biasa. Sebab disitulah dekat sekali seorang hamba dengan Tuhannya. Nek wis ide kok meneng nggih eman nggih. Eman wis ide. Nah, napa malih pas tahajud. Pas tahajud empun gopo-gopo terus memang disetting cek dawa waktu nih. Nek subuh jam 4:15. Kalau kali panjenengan tahajud di 1:30 atau jam 2, insya Allah longgar ya, buatan kuku. Tapi nek tahajud di 3:30, wah kuku nih mungkin. Nih jam 2 sujud terakhir jenengan suweno dilamakan setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, ditambahi doa dengan bahasa Indonesia mboten napa-napa tapi dalam hati, mboten diucapkan lho nggih. Nek selain bahasa Arab, doanya harus di dalam hati. Nek bahasa Arab mboten apa-apa dilafalkan. Nek selain bahasa Arab di dalam hati. Malah eco niku nggih, saged meresapi. Donga napa, Pak? Oh, kata wong jenenge tiyang ya. Ya Allah, yuga kula Gusti niki badhe enten wawancara, pengin nika panggilan. Panjenengan paringi gampil sedaya, diparingi barokah angsale nyambut damel, diparingi selamat dan perjalanan. Kathah nggih. Ya Allah, niki kebutuhane bareng-bareng ya Allah. Ya. Bayar arisan. Nggih, cilik njaluk sunat. Ngenten mawon. Nyuwun ten Gusti Allah. Nah, niku ya Allah. Bapak ini lari-lari niku Gusti kersane kerasan ten griya. Nggih, sampun kerasan alhamdulillah. Nggih. Pokoke sedaya jenengan napa nggih? Jenengan suwun. Jenengan suwun Gusti Allah niku nek disuwuni tambah seneng. Semakin banyak hamba itu memohon nggih syariate lho nggih niku semakin senang Gusti Allah. Ud'uuni astajib lakum. Mintalah padaku niscaya akan kukabulkan. Ngoten Gusti Allah. Tapi nek menungso nyuwun sewu nggih semakin diminta nek sering-sering nggih wah tambah boten seneng nggih ta. Ini nggih. Masya Allah. Nggih. Nah, niku yuqimu la sholata mendirikan sholat. Maca Fatihah nggih diresapi. Masya Allah nggih diresapi sedaya gerakan sholat diresapi. Mungkin nek sholat saged ngoten. Mungkin efek atau dampaknya nilai-nilai yang terkandung dalam sholat akan menjadi sifat yang melekat pada orang tersebut. Napa nilai-nilai dalam sholat? Kau wahada itu baik.
minimal 5. Aslinya tasik kata keikhlasan, kejujuran, kedisiplinan, kerja keras, mantun-mantun kerja sama. Ini kan ciri ini dia kepingin sukses kan nggak ada gangsal. Ikhlas, kalau kali panjenengan itu dilatih Gusti Allah ikhlas. Ketika sholat niku nopo, niati niku lho Bu. Budi ini kan enten fardhol lillahi. Jadi sholat itu gak gara-gara kepingin diilem. Wah, boten wis. Enak sak pira sih diilem iku nggih. Wis kudu lillahi taala wis. Ikhlas nang Gusti Allah tok. Matur ngoten jujur. Kula kali panjenengan masih tak sepi-sepi. Nek jenenge Isa niku sekawan rakaat. Nggih. Dhuwur masih ijen ten griya nggih sami sekawan rakaat. Enten bacaane nggih diwaos sedaya, iki berarti jujur. Melatih kejujuran. Nomor 3 disiplin. Nggih, waktune enten kiyambak-kiyambak mboten saged, bahkan tidak sah sholat subuh yang dikerjakan pada jam 5 sore. Mboten sah sholat zuhur jam 8 malam mboten sah. Karena inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman dan waktunya pada waktu yang telah ditentukan. Wong enten waktune dhewe-dhewe wis. Mangkane niku disiplin waktu niku. Sing keempat apa nilai yang terkandung dalam sholat? Kejujuran, kedisiplinan, kerja keras. Kerja keras. Wong ati sholat niku jane nggih butuh upaya serius apa maneh sholat subuh. Nggih. Dipeksa masih aja ngantuk ngoten wis. Kudu tangi terus kudu gelem wudu, nek mboten wudu sholat ya mboten sah. Adem moyo apa wis mesti dilakoni nek tiyang niku kenceng ya Bu. Nggih, ini kerja keras namanya. Sembahyang nggih mboten angsal. Sak nggen-nggen kudu ono sajadahe sing suci, tempate kudu bersih suci, pakaiane kudu menutup aurat. Ini kan upaya kerja keras niku. Ojo iki mang kotor, iki mang najis, gelek liyane sing suci sing bersih. Ngoten kerja keras nih. Napa malih nek jamaah teng masjid, mlaku dhisik. Teng masjid. Nek rada adoh nggawa sepeda motor. Oh, ini kerja keras nih. Yang terakhir kerjasama. Sholat itu kalau dikerjakan berjamaah, ono sing adzan, ono sing pujian, ono sing qomat, ono sing dadi imam, ono sing dadi makmum, maka pahalanya akan berlipat ganda. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa 'ishrina rakaatan. Darajatan. Napa niku artine? Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Eman ta mboten? Eman sholat ijen setunggal ganjarane menawi jamaah 27. Syukur-syukur kali siwakan. Nah, siwakan niku rakaatani bisiwaki nggih khairun tatawa afdalu au al hadis au kama qala min sab'ina rakaatan bila siwakin. Salat 2 rakaat dengan siwak nggih lebih utama, lebih baik daripada 70 rakaat dengan tanpa siwak. Sawangane siwakan kaya wong remeh. Pak boten pantes jek enom siwakan. Lho ya apa nggih? Siwakan niku ngoten. Niku fadilahe kuwata. Nggih. Masyaallah. Nggih. Matur ngoten wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan sebagian lho nggih. Mpun kuwatir hanya sebagian dari rezeki mereka. Gusti Allah niku pun semerap kula kali panjenengan. Mboten kabeh kok sing diinfakkan, tapi sebagian lho. Itu orang bertakwa itu mempunyai karakter seperti itu. Selalu menginfakkan sebagian rezekinya. Baik dalam keadaan
susah maupun senang, baik dalam keadaan ketika rezekinya sempit ataupun luas. Sami sifatnya orang bertakwa itu suka berinfak. Sami. Fadilai kewadah infak niku. Sampun jam 9 ya Bu ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kita terus ilmu barokah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir bi kitabika basorana wa adrim bihi lisanana wa shrah bihi sudurana wa as'amil bihi badalana bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana inni as'aluka bi dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu termasuk kotoran? Kalau termasuk kotoran nggih, tapi kalau mboten. Karena untuk memisahkan itu nggih sulit nggih. Pasti ikut nggih, kula mboten semerap. Untuk kerang juga nggak tahu ya Ustaz. Kerang itu kan kotorannya di mana juga kan kerang-kerang hijau kan biasanya langsung dimasak langsung dimakan. Kan nggak usah dibersihkan. Setiap lukas selalu ada kotorannya, tapi gimana gitu? Oh nggih, ngeten menawi kerang ataupun ikan-ikan kecil nggih, itu yang tidak bisa dibersihkan kotorannya itu dipandang makfu itu dimaafkan. Misalnya teri sing walik-alik niku enten kotorane ten jero ni, tapi itu dimakfu atau dimaafkan. Kerang yang kecil-kecil sing kados damel napa niku? Kerang mesti biasanya. Nggih, sing enten lontong kupang niku. Ya panganan eling. Lah itu dimakfu Bu, dimaafkan kotorannya. Nggih benar najis tapi itu dimaafkan karena tidak mungkin atau sulit untuk membersihkan. Sebagian ulama itu menyebutkan batasannya itu yang wajib dibersihkan kotorannya sakmenen. Pokoknya ikan nek seukuran kelingking ke atas kotorannya wajib dibersihkan. Kalau di bawahnya sedikit dan mungkin atau gampang dibersihkan. Kalau tidak bisa dimaafkan, meskipun itu kotoran kayak kerang dan ikan-ikan teri yang kecil-kecil, ya, itu memang tidak bisa dan itu dimaafkan. Saya mboten semerap sing niku wau. Insyaallah. Insyaallah. Ustaz, saya tanya nih, seandainya kita berhalangan ya, terus kita memegang Al-Quran yang ada artinya, tapi niat kita itu untuk belajar, bagaimana hukumnya? Soalnya saya tanya itu ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkan, begitu. Niat kita belajar tapi memegang Al-Quran yang ada artinya, seperti ini. Yang lebih hati-hati dan yang lebih selamat tidak memegang.
boleh. Nggih. Nah, untuk orang-orang yang punya hafalan itu memang agak berbeda. Maksudnya ngeten, orang yang tetapi punya hafalan, orang hafidhon misalnya nih, hafal 5 juz, hafal sedoso, hafal 30, karena dia wajib menjaga hafalannya, itu boleh membaca Al-Quran dengan niatan berzikir dan tidak menyentuh Al-Quran. Ngileres dengan sampai akhir. Memang ada kalangan itu yang mengatakan betul nopo-nopo meskipun tidak punya wudhu ataupun sedang tidak punya batal, itu Al-Quran yang ada terjemahannya. Nah, memang enten sing ngoten, cuma yang lebih selamat atau yang lebih hati-hati menawi pas haid tidak menyentuh Al-Quran, itu kira langsung selamat. Nah, terus bagaimana kalau saya membaca hafalan saya, ngapunten kula niki apal Yasin, apal Waqiah, apal misalnya kan enten nggih ibu-ibu biasanya kan kata sing apal surat niku nggih. Niku kula kepingin ndresek mboten napa-napa. Tanpa menyentuh Al-Quran, terus ndresnya itu diniati berzikir. Mboten diniati maca Qur'an. Nah niku mboten napa-napa. Nggih, memang itu terkait haid niku memang harus diperbanyak nggih. Tentang seluk-beluknya apa saja yang boleh, apa yang saja yang tidak boleh. Sampun. Mengenai wudhu, kalau kita di kamar mandi kan nggak boleh baca bab ya. Seumpamanya nggak ada tempat wudhu di luar, kita di kamar mandi, itu niatnya kita gimana? Boleh? Di hati. Mboten dilafalkan di dalam lisan, tapi boleh, asalkan dijaga jangan sampai punceratan-punceratannya itu bisa ke atas, bisa menyebabkan nanti yang asalnya itu barangkali ada najis-najis yang mungkin nyiramnya kurang sempurna, itu bisa mencerat, itu dijaga. Pokoknya kalau tempatnya itu sudah diguyur, insya Allah sudah suci. Terus ketika niat tidak usah dilafalkan di lisan, tetapi langsung niatnya di hati. Misalnya kalau kita biasanya kalau di luar kamar mandi atau biasanya kamar mandi kan plus WC nih. Nah, biasanya kalau kita di tempat wudhu yang khusus wudhu, kita bebas dengan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau di dalam kamar mandi, mboten usah ngoten. Di dalam hati mawon, mboten usah dilafalkan. Nah, ngoten nggih, ya. Bedanya hanya di situ mawon. Kalau di luar memang terbuka, terus khusus untuk wudhu sehingga kita luasa meskipun dengan pelafalan mboten napa-napa. Tetapi kalau yang di tempat kamar mandi atau toilet atau yang ada WC-nya itu mboten usah dilafalkan. Cukup di dalam hati sudah sah. Sampun nggih.